membahas mengenai beberapa hal, yaitu untuk pertama yaitu mengenai pengertian teori belajar humanistik, yang kedua tokoh-tokoh teori belajar humanistik, yang ketiga yaitu prinsip-prinsip teori belajar humanistik, yang keempat yaitu implikasi teori belajar humanistik, dan yang kelima yaitu aplikasi teori belajar humanistik. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian teori belajar humanistik. Nah, dalam teori belajar, humanistik proses belajar harus berhulu dan bermuara pada manusia itu sendiri. Proses belajar menurut pandangan humanistik bersifat pengembangan kepribadian, kerohanian, perkembangan tingkah laku, serta mampu memahami fenomena di masyarakat. Peserta didik dituntut akan memiliki sifat tanggung jawab terhadap kehidupannya dan orang di sekitarnya. Teori belajar humanistik. Yang pertama oleh Arthur Combs. Beliau mengungkapkan bahwa semakin jauh peristiwa dengan persepsi peserta didik, maka semakin berkurang pula pengaruhnya terhadap perilaku peserta didik. Selanjutnya, guru tidak bisa memaksakan materi yang tidak disukai oleh peserta didik atau yang tidak relevan dengan kehidupan atau dunia peserta didik. Jika guru ingin peserta didik merubah perilakunya, maka guru harus satu persepsi dengan peserta didik sehingga peserta didik akan mudah mencerna materi sehingga perilakunya akan berubah sesuai dengan tujuan dari materi tersebut. Tokoh yang kedua adalah Maslow. Beliau mengungkapkan bahwa sebenarnya individu berperilaku dalam rangka memenuhi kebutuhannya yang bersifat hierarki. Pemenuhan kebutuhan hierarki tersebut antara lain yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan fisiologis, yang kedua adalah rasa aman, selanjutnya kasih sayang, dan yang keempat adalah penghargaan atau aktualisasi diri. Menurut Maslow, keempat hal tersebut harus diperhatikan guru selama proses belajar mengajar dalam rangka merubah perilaku peserta didik. Selanjutnya oleh Carl Rogers. Beliau mengungkapkan bahwa sebenarnya ada dua tipe belajar, yaitu belajar kognitif dan belajar eksperimental. Beliau juga mengungkapkan bahwa seharusnya dalam proses belajar peserta didik tidak ditekan, melainkan diberi kebebasan untuk melangkah dan belajar bertanggung jawab. Selanjutnya, 5 hal penting dalam proses belajar humanistik diungkapkan oleh beliau. Yang pertama adalah hasrat untuk belajar. Yang kedua adalah belajar bermakna. Yang ketiga adalah belajar tanpa hukuman. Yang keempat adalah belajar dengan inisiatif sendiri. Dan yang kelima adalah belajar dengan perubahan. Selanjutnya yaitu beberapa prinsip teori humanistik. Yang pertama, manusia mampu belajar secara alami. Yang kedua, belajar akan dirasakan murid jika ada relevansi dengan dunianya. Yang ketiga, belajar cenderung ditolak murid jika menyangkut perubahan persepsinya. Yang keempat, belajar bermakna dan lancar diperoleh jika siswa dilibatkan dalam proses belajar mengajar dan bertanggung jawab secara terus-menerus. Yang kelima, kepercayaan diri, kekreativitasan lebih mudah dicapai melalui evaluasi pribadi dan orang lain. Jadi siswa sangat mempengaruhi hasil belajar dari teori ini. Untuk selanjutnya yaitu implikasi dari teori humanistik itu sendiri. Penerapan teori humanistik lebih menunjuk pada ruh atau spirit selama proses pembelajaran yang mewarnai metode-metode yang diterapkan. Peran guru dalam pembelajaran humanistik ini adalah menjadi fasilitator bagi peserta didik. Peserta didik sendiri berperan sebagai pelaku utama yang memaknai proses pengalaman belajarnya sendiri. Diharapkan peserta didik memahami potensi dirinya, mengembangkan potensi dirinya secara positif dan meminimalkan potensi diri yang bersifat negatif. Berikut ini merupakan ciri-ciri guru yang memiliki sifat fasilitatif. Yang pertama, merespon perasaan siswa. Yang kedua, menggunakan ide-ide siswa untuk melaksanakan interaksi yang sudah dirancang. Yang ketiga, berdialog dan berdiskusi dengan siswanya atau saling berinteraksi. Yang keempat, menghargai siswa.
Yang kelima, kesesuaian antara perilaku dan perbuatan dari guru itu sendiri. Untuk selanjutnya yang keenam, menyesuaikan isi kerangka berpikir siswa atau penjelasannya menentukan kebutuhan yang dibutuhkan oleh siswa itu sendiri. Yang ketujuh yaitu tersenyum kepada siswa. Kelima, teori belajar humanistik. Tujuan pembelajaran teori humanistik lebih kepada proses belajarnya daripada hasil belajar. Adapun proses yang umumnya dilalui adalah 1. Merumuskan tujuan belajar yang jelas. 2. Mengusahakan partisipasi aktif peserta didik melalui kontrak belajar yang bersifat jelas, jujur, dan positif. Ketiga, mendorong peserta didik untuk mengembangkan kesanggupan peserta didik untuk belajar atas inisiatifnya sendiri. Keempat, mendorong peserta didik untuk peka berpikir kritis, memaknai proses pembelajaran secara mandiri. Kelima, peserta didik didorong untuk bebas mengemukakan pendapat, memilih pilihannya sendiri, melakukan apa yang diinginkan, dan menanggung resiko atas perilaku yang ditunjukkan. Keenam, guru menerima peserta didik apa adanya, berusaha memahami jalan pikiran peserta didik, tidak menilai secara normatif, tetapi mendorong peserta didik untuk bertanggung jawab atas segala resiko perbuatan atau proses belajarnya. Ketujuh, memberi kesempatan murid untuk maju sesuai dengan kecepatannya masing-masing. 8. Evaluasi diberikan secara individual berdasarkan perolehan prestasi peserta didik. Pembelajaran berdasarkan teori humanistik ini tepat untuk diterapkan. Keberhasilan aplikasi ini adalah peserta didik merasa senang, bergairah, berinisiatif dalam belajar, dan terjadi perubahan pola pikir, perilaku, dan sikap atas kemauannya sendiri. Peserta didik diharapkan menjadi manusia yang bebas, berani, tidak terikat oleh pendapat orang lain, dan bertanggung jawab atas tindakannya sendiri, tanpa mengurangi hak-hak orang lain atau melanggar aturan, norma, disiplin, atau etika yang berlaku.